Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah wa bihamdih wassalat wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fadhu wa ayyadna wadal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah Taala, pada malam ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita jumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semuanya dalam keadaan bahagia, tenang bersama semua keluarga. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala 3 hari lagi, 3 malam lagi kita ketemu nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan insya-Allah 19 malam lagi, 19 hari lagi kita jumpa dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan 2 kesempatan ini kita dapat lalui dalam keadaan aman, selamat, bahagia, sehat walafiat. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, 3 hari lagi kita ketemu nisfu Sya'ban. Apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW bersabda, "Zakana lailatun nisfi min Sya'ban, fasumu naharaha wa qumu lailaha." Apabila datang nisfu Sya'ban, solatlah kamu malam harinya dan puasalah kamu siang harinya. Karena Allah Ta'ala turun ke dunia ini. Bukan turun kakinya, rahmatnya yang turun. Sambil Allah menantang kita dengan firman-Nya, "Hal min sa'ilin fa'u'ti sulahu." Apakah malam ini ada yang meminta sesuatu, akan kuberikan. "Hal min da'in fa'ujibu da'watahu." Apakah ada yang berdoa, ku kabulkan doa kalian. "Hal min ta'ibin fa'atubu ilaih." Apakah ada yang bertobat, ku terima tobat kalian. "Hal min mustaghfirin." Apakah ada kalian yang minta ampun, ku ampuni dosa kalian. "Hal min mustarzikin." Apakah ada yang minta tambahan rezeki, ku tambah rezeki kalian. "Hal min mustansirin." Apakah ada di antara kalian yang minta tolong, ku berikan tolongan. Maknanya malam itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah sementara Allah berjanji akan kabulkan doa kita. Dan para malaikat juga, para malaikat Allah Ta'ala mendoakan kita. Langit pertama sampai langit yang ke-7 malaikat berdoa pada Allah semalaman suntuk. Apa doanya malaikat? Di langit yang pertama malaikat mengatakan, "Tuba liman yarka'u hadhil lailah." Moga-moga selamatlah. Moga-moga selamat semua orang-orang yang ruku malam ini. Dan tu ruku untuk sujud, untuk solat sunat. Okay? Solat sunat nisfu Sya'ban. Langit kedua, tuba liman yasjudu hadhil lailah. Moga-moga selamat semua orang sujud pada malam ini. Kita solat sunat nisfu Sya'ban malam itu. Langit ketiga, tuba liman dzakarallah hadhil lailah. Moga-moga selamat semua orang berzikir pada malam ini. Mari kita banyak berzikir pada malam nisfu Sya'ban nanti. Tuba liman da'a rabbahu hadhil lailah. Moga-moga selamat semua orang-orang berdoa pada malam ini. Mari kita banyak berdoa malam nisfu Sya'ban nanti. Tuba liman baka min khasyatillah hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang menangis. Nangis karena takut kepada Allah. Menangis karena ingat dosa. Nangis karena yakin akan mati dan pertanggungjawabkan segala perbuatannya. Tuba liman amila khairah hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang berbuat kebaikan malam ini. Umpama tak bersedekah,
Kita menolong fakir miskin, yatim piatu dan berbuat kebaikan lainnya. Di langit ke-7 malaikat membacakan doa, tuba liman qara'al Quran hadzal lailah. Mudah-mudahan selamat semua orang baca Al-Quran pada malam ini. Maka kiranya malam itu habis solat sunat nisfu kita baca Al-Quran. Dianjurkan kita baca Yasin 3 kali. Yasin pertama mohon pada Allah Ta'ala biar kita semua diberikan Allah Ta'ala kesehatan dan panjang umur dalam taat, dalam ibadah. Kemudian Yasin kedua mohon pada Allah murahkan rezeki halal yang cukup, yang banyak, bekal kita ibadah, bekal kita nanti bulan suci Ramadan, puasa, tarawih dan lainnya. Yang ketiga kita mohon pada Allah berikan kuatan iman dan takwa, rajin ibadah untuk selamat dunia dan akhirat. Moga-moga setelah itu ada doa khusus nisfu Sya'ban. Silakan lihat di dalam kitab Majmu' Syarif, ada di situ diterangkan bacaan doa malam nisfu. Inti daripada doa itu ada 3 sebetulnya. Pun panjang, tapi intinya ada 3. Dan mohon pada Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang yaitu sa'idan, orang yang selamat dunia akhirat. Marzuqan, dapatkan rezeki yang cukup banyak. Muwafaqan lil khairat, dapat petunjuk hidayah untuk selalu berbuat kebaikan. Dan yang keempat, dan mohon supaya kita dihindarkan dari bala bencana musibah yang bisa terjadi di tahun yang akan datang, bulan yang akan datang. Itu inti pada doa kita kepada Allah pada malam nisfu nanti. Sila kalau begitu pelungguh tiang sami pada solat sunat nisfu, berdoalah itu, baca Yasin 3 kali. Tahan, mudah-mudahan kita bertahan. Itulah dia amalan pada malam nisfu. Kenapa kita amalan malam itu? Dalam doa itu ada sebutkan, pada malam itu ditentukan oleh Allah pada para malaikatnya apa yang akan terjadi pada makhluk Allah setahun ke depan. Siapa yang lahir, berapa meninggal dunia. Siapa yang naik pangkatnya, siapa dicopot jabatannya. Siapa yang jatuh miskin, siapa yang jadi orang kaya. Siapa yang kahwin, siapa yang tak kahwin tahun depan. Siapa lulus, siapa yang tidak lulus. Semua tentukan Allah pada malam nisfu. Tentu kita ingin supaya tahun depan kita dalamkan sukses, bahagia, selamat, okay? Dapatkan rahmat, dapat tambahan karunia dari Allah. Itulah kira-kira harapan kita pada malam nisfu. Karena itu malam berebut akan datang kita pada rame-rame di masjid musola. Kami nanti cukup di musola bersama para jamaahnya. Moga-moga. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus atau panitia pengajian di Loyok Lutfi Wengkang. Mudah-mudahan hari Jumat kita hadir. Kemudian di Mas Bagi besok malam Senin, mudah-mudahan kita dapat hadir. Kemudian hari Ahad belakangan kita dapat hadir di Abul Barokat Wan Nafahat, Jambatan Jonggat, Lombok Tengah. Mudah-mudahan besok hari Rebu nisfu Sya'ban itu siangnya pengajian PWRI. Okay? Alhamdulillah. Moga-moga. Para pendengar, gimana cara kita umat Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Apa amalan kita menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang? Berapa hari lagi ke depan? Pertama, kita harus merasa gembira, bahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadahu ala niran. Siapa senang masuk bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, bahagia, maka haram tubuhnya disentuh neraka. Maknanya, karena dia akan tekun rajin ibadah kepada Allah, rajin bertobat dan sebagainya, insya-Allah selamat daripada azab api neraka. Senang masuk Ramadan, yang ada merasa malas, abot, enggan, segan, gitu. Rasa kecewa datangnya Ramadan. Tak merokok lagi, tak ngopi lagi, tak sarapan lagi. Begitu mungkin. Okay? Jangan ada. Justru kita bersyukur karena pada bulan Ramadan nanti adalah bulan pengampunan. Siapa yang dapat ampunan Allah pada bulan Ramadan? Sekurangnya 6 golongan dapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Sabda Nabi SAW.
Yang pertama, siapa yang berpuasa sungguh-sungguh dasar iman dan takwa ikhlas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dasar keimanan, dasar keikhlasan, diampun Allah dosa-dosa yang sudah lewat. Terutama dosa 11 bulan yang sudah lewat. Yang kedua yang tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang tarawih sebulan Ramadan, dasar keimanan, keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosanya. 3 orang menghidupkan Lailatul Qadar mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dasar keimanan, keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang sudah-sudah. Yang keempat, man fattara shaiman. Siapa memberikan sedikit makanan untuk orang yang berbuka puasa, Allah ampuni dosa-dosanya serta Allah bebaskan pada azab neraka. Yang kelima, siapa yang bikin kenyang orang-orang berpuasa di saat mereka berbuka maupun makan sahur, maka Allah Ta'ala berikan ampunan segala dosa dan kesalahan serta dapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa yang tidak berikan sedekah tersebut. Yang keenam, man khaffafa an mamlukihi. Siapa memberikan keringanan kepada pembantu rumah tangga, pada stafnya, bawahannya, anak buahnya, pekerjanya, buruhnya pada bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bebaskannya pada azab siksa neraka. Amin. Allahumma amin. Kemudian apa yang harus kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua, persiapkan kondisi fisik kita, kesihatan kita. Karena itu bagi yang merasa dirinya kurang-kurang sehat, ayo segera pergi ke puskesmas, ke rumah sakit, periksa kesihatan, kontrol kesihatan kita. Demikian pula kalau kurang tenang hati dan pikiran, dah bisa tidur, dah nak makan, dah nak tidur, periksa ke dokter spesialis jiwa. Mungkin ada yang tak beres dalam otak kita. Enggak tidur, tak nyenyak, makan tak enak. Gitu dia. Okay? Yang berikutnya, pelajari tata cara ibadah puasa. Mana syarat sahnya, rukunnya, yang batalkannya, sunatnya, makruhnya, dan sebagainya. Dipelajari dari awal. Karena kan kita puasa hanya bulan Ramadan, wajibnya. Jadi kita pelajari menjelang masuk Ramadan. Karena itu perlu ada pengajian sebelum masuk Ramadan. Biar kita itu kenal apa kewajiban kita sebelum masuk Ramadan. Berikutnya, yaitu kita hindarkan hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Pertama, bertengkar, berkelahi, tak sapaan, bunyikan petasan, buka warung-warung makan, okay? Hiburan-hiburan malam, minuman keras, judi, dan lain-lain ditiadakan bulan suci Ramadan. Dan memang harus selamanya tidak ada. Khususnya yaitu untuk minuman keras dan petasan. Telah keluar fatwa Majelis Ulama Pusat tentang petasan. Haram bikin petasan, haram menjual petasan, haram membunyikan petasan. Kenapa? Banyak akibat-akibatnya. Banyak meninggal dunia kerana petasan, banyak rumah hancur kebakar kerana petasan dan lain sebagainya. Apa kita biarkan? Tentu tidak. Okay? Kerana itu Majelis Ulama Pusat keluarkan fatwa haramnya perjualbelikan petasan dan juga memakai petasan. Banyak korban mati kerana petasan. Yang berikutnya yaitu perbanyak mempersiapkan prasarana. Prasarana untuk solat di masjid, solat, siapkan apa yang perlu. Al-Quran untuk tadarus, sajadah dan sebagainya. Okay? Kipas angin mungkin, pengeras suara mungkin. Demikian pula persiapkan bekal yang cukup, beras untuk sebulan dan yang lain-lain untuk sebulan Ramadan. Berikutnya yaitu banyak berdoa kepada Allah, rajin berdoa.
Dan banyak tafakur, merenung, bukan menghayal. Dan banyak bertobat kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Kita tobat segala macam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Apalagi mau masuk nisfu, harus dihindarkan daripada berapa macam perbuatan. Antara lain, tukang seher, tukang tenung, orang tak tegur sapa, orang minum minuman keras, durhaka pada orang tua, orang riba dan lain-lainnya harus dihindarkan. Kalau mau diterima amal ibadah kita pada nipu, diterima amal ibadah kita bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Demikian antara lain. Okay? Kemudian kita dianjurkan bermaaf-maafan. Sebelum masuk Ramadan, bermaaf-maafan. Dengan nanti habis lebaran. Lebaran tidak bermaafan. Sebelum puasa, dah sudah akor damai satu sama lain. Dah ada saling caci, saling jelekkan, saling jatuhkan, saling adu domba, saling fitnah dan sebagainya. Baik melalui media sosial dan seterusnya. Yang berikutnya, iaitu bersodakoh. Apalagi bulan Sya'ban disebut bulan Rawah, bulan sedekah. Kita bersodakoh. Kami juga insya-Allah mengajak jamaah untuk nyantun yatim jompo sebelum masuk Ramadan. Berapa hari sebelum Ramadan, dah bersihkan diri dengan jalan bersodakoh. Kemudian, gitu juga, jangan lupa kalau di Jawa ada namanya nyekar. Nyekar itu artinya ziarah kubur orang tua atau keluarga sebelum masuk Ramadan. Besok Ramadan, maka sebelumnya, sehari sebelumnya, mereka pergi nyekar ke makam kuburan orang tua. Mendoakan orang tua. Bukan minta kepada orang tua yang sudah meninggal. Minta kepada orang sudah mati, bukan. Mendoakan orang sudah meninggal dunia. Kemudian bacakan Yasin, bacakan doa, istighfar dan sebagainya. Itu dia kita lakukan sebelum masuk Ramadan. Gitu cara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita lanjutkan pertanyaan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanya oleh para pendengar? Okay? Mari kita lihat pertanyaannya. Kita buka kacamata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita loyal kepada orang tua kita, maka kita dibenci oleh Allah? Loyal maksudnya, okay? Kalau pada orang tua wajar, pantas kita selalu memberi pada orang tua. Bila perlu sampai kita habis-habisan demi memuliakan orang tua, menolong orang tua, membantu orang tua kita. Tapi kalau kepada yang lain-lain, tak boleh tahan diri. Tidak loyal. Tapi pada orang tua, jangan kita pelit pada orang tua kita. Kita harus pemurah pada orang tua. Tak perlu biar habis harta kita demi membela, membantu orang tua kita. InsyaAllah Tuhan berkahi, Allah akan membalasnya. Mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta apabila kita pada bersedekah. Apalagi sedekahnya pada orang tua, pada keluarga. InsyaAllah tidak berkurang harta kita. Dibalas Allah minimal 10 kali lipat ganda. Allah berfirman, umpik alaika. Kau menderma, ku akan balas dermamu. Demikian. Okay? Wamampaktum syai'im fahuwa yuhlifu, firman Allah dalam Quran, apapun yang kau sumbangkan pasti dia akan membalasnya. Apalagi bulan Sya'ban 700 lipat ganda, apalagi bulan Ramadan 1000 kali lipat ganda balasan Allah pada orang berbuat kebaikan. Amin. Allahumma amin. Okay? Demikian kepada anda bertanya. Mari kita berlomba buat kebaikan. Nabi bersabda, man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nazar Allah birahmah wa nakafilun fil jannah. Siapa-siapa berbuat kebaikan pada orang tuanya bulan Ramadan, maka Allah mandangnya dengan penuh kasih dan sayang. Dan bersama aku nanti dalam syurga orang yang berbuat baik pada orang tuanya dalam bulan Ramadan. Mari berlomba berbuat baik pada orang tua, biar kita ngiring Rasulullah dalam syurga dan kita dipandang Allah dengan penuh kasih sayangnya. Amin. Allahumma amin.
Pak Ustaz, apabila bapa dan kakak sudah tidak ada, apakah kakak kandung bisa dikategorikan sebagai wali mujabir? Ya dong. Ayah tidak ada, kakek tidak ada. Saudara kandung kita menjadi wali kita. Saudara kandung jadi wali, tidak ada saudara kandung anaknya. Okay? Kemudian kalau tidak ada, maka paman kita. Dan kalau tidak ada, anak paman kita. Mereka jadi wali kita. Kalau tidak ada, maka walinya wali hakim. Walinya wali hakim, wali mujbir, iaitu dua. Ayah dan kakek. Ini namanya wali mujbir. Kalau yang lain bukan mujbir. Bukan yang boleh memaksa. Okay? Jadi menurut maunya si pengantin perempuan. Tak boleh paksa-paksa. Dan zaman sekarang, tak lagi zamannya memaksa kaum wanita harus nurut kata orang tua atau kakaknya kakek untuk dikawinkan dengan siapa. Sekarang ini sudah zaman kemajuan. Kaum wanita tak mau dipaksa-paksa. Dan memang harus demikian. Zaman Nabi, ada seorang wanita datang kepada Nabi, nangis-nangis. Kenapa kau nangis, nak? Saya dipaksa ayah saya kawin dengan laki-laki tidak saya cintai, ya Rasulullah. Dipanggil ayahnya. Betul kau paksa? Ya Rasulullah, pada dia bahagia. Kau yang kawin, anak yang kawin. Anak saya yang kawin. Kau tidak boleh memaksanya. Memang dia tidak setuju. Sampai nangis-nangis. Tidak rela dipaksa dengan orang tidak disayangi. Kalau dia diam, mau ku kawinkan kamu dengan si A. Diam dia, bahkan senyum. Berarti dia mau. Tapi kalau sampai nangis, mengadu pada Nabi. Berarti dia tidak setuju. Tidak boleh dipaksa-paksa. Tidak ada paksaan dalam perkawinan. Demikian. Okay. Yang berikutnya. Jika dia tahu isinya, okay, saudari susuannya, isinya adalah saudara sesusuannya, telah punya anak 3 orang. Masya Allah. Lalu bagaimana status anaknya? Ya anak syubhat lah gitu. Okay? Kan tak diketahui. Dia tidak sadar bahawa itu ternyata saudara susuannya. Dia punya isteri, punya anak 3, baru tahu dia itu kahwin dengan saudara sesusuan. Batal pernikahannya. Harus dipasah, harus dipisah, dipasah. Gimana anaknya? Anaknya adalah anak syubhat. Okay? Itulah kalau tidak hati-hati, wali, okay, dan para saksi, tanggungjawabnya dunia akhirat. Sampai perkahwinan itu tidak sah. Kasihan mereka. Nanti dapat harta warisan si anak tersebut. Okay? Ya tidak dapat warisan, harus diberikan hibah, pemberian kepada anaknya tersebut. Okay? Diberikan hibah, pemberian dari orang tuanya untuk anaknya yang bukan anak asli jadinya. Okay? Melainkan anak syubhat. Sebab perkawinan orang tuanya ternyata perkawinan yang tidak sah. Sebab kawin dengan saudara sesusuannya. Jangan sampai terjadi. Okay? Waspada. Hati-hati. Dia mau minta istighfar bulan Syakban. Bunyi istighfar bulan Syakban ada miripnya dengan bulan Rajab kemarin. Bunyinya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub satarul uyub wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsi la yamliku naf'an wala dharra wala hayatan wala mautan wala nusyura. Itu namanya istighfar bulan Sya'ban sekarang ini. Saya ulang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarudz dzunub satarul uyub wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin li nafsi la yamliku naf'an wala dharra wala hayatan wala mautan wala nusyura. Insyaallah istighfar bulan Syakban juga dan istighfar yang manjur, dia ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, Tuan Guru, bagaimana dengan kita yang halangan, umpama haid, tidak bisa mengerjakan amalan pada malam nisfu nanti?
Tidak bisa puasa sunat, tidak bisa baca Quran. Berjamaah, solat. Kami harus bagaimana? Apa amalan kami? Sama pahala dengan orang-orang mengamalkannya. Kan tadi sudah disampaikan oleh doa malaikat. Moga-moga selamat orang-orang yang zikir kepada Allah. Banyak zikir. Tidak baca Quran tapi zikir yang lain. Banyak-banyak berdoa. Ayo pada banyak berdoa. Dan amalan khairan, berbuat kebaikan, pama bersodakoh pada malam itu. Supaya jangan sampai kosong daripada berbuat kebaikan. Nolong anak yatim, nolong orang miskin. Berdoa, berzikir, baca salawat, baca istighfar. Itulah ganti. Dah bisa baca Quran kerana haid. Dah bisa solat kerana haid. Dah bisa naik masjid kerana haid. Dah bisa puasa sunnah kerana haid. Ada ganti yang lain. Ada ganti yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Peti sodakoh tadi. Okay? Nabi kabar Bapak Masyri, Bapak Hanafi, Bapak M. Syafi'i dan semua keluarga. Okay? Terima kasih pada yang telah menyampaikan sumbangan tu anak yatim berapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan Allah membalasnya pada bulan Syaban, lebih-lebih bulan Ramadan nanti murah rezeki, sehat walafiat, panjang umur, semua ibadah terlaksana, tidak ada kendala dan halangan. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Misalnya ada puasa sunat yang dianjurkan, jatuhnya pada hari Sabtu. Bahkan tetap kita gandeng dengan hari yang lain, tu hari Jumat. Pama Asyura jatuh hari Jumat. Tu Asyura jatuh hari Sabtu. Arafah jatuh hari Sabtu. Hari Jumat. Boleh enggak? Harus digandeng ya, dengan hari yang lain. Boleh enggak digandeng? Umpama dah puasa hari Jumat, hari Arafah. Besoknya Idul Adha. Tentu kita enggak nyambungnya dengan hari Sabtu, hari Idul Adha. Gitu juga yang lainnya. Tapi kalau hari-hari tidak ada, hari yang dianjurkan puasa, maka kita harus gandeng Jumat dengan hari Kamis, atau Jumat dengan hari Sabtu, Sabtu dengan hari Jumat, atau Sabtu dengan hari Ahad. Tidak sendirian. Sunatnya demikian. Okay? Bagusnya demikian. Malum amalan sunat. Baik. Lanjut. Apakah boleh kita puasa sunat Senin Kamis di bulan Syaban? Bagaimana? Tetap dianjurkan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Tapi sebelum nisfu sudah memang rajin Senin Kamis. Jangan habis nisfu baru rajin Senin Kamis. Sebelumnya tak puasa-puasa Senin Kamis, tak boleh demikian. Jangan utamakan setelah nisfu saja. Sebelum nisfu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Habis nisfu Senin Kamis, Senin Kamis. Boleh demikian itu. Okay? Kenapa Senin Kamis? Karena hari Senin dan Kamis diterima amal ibadah kita oleh Allah SWT. Diterima amal ibadah kecuali orang yang syahna, orang tak tegur sapa, orang tak bersapaan dari Allah, amalnya Senin dan Kamis. Nauzubillah min dzalika. Mohon maaf. Minum dulu. Tadi kami punya jamaah meninggal dunia tadi malam. Seorang ibu hajah Sya'diah namanya, dalam usia 79 tahun menurut pengumumannya. 78, 79 lah. Kalau saya 76, okay, dia 78, 79. Cukup, okay, panjang umurnya. Tapi sudah berapa lama tidak sempat sembahyang jamaah karena sakit. Mudah-mudahan sakit itu menghapuskan dosa. Siapa-siapa yang sakit sebelumnya rajin ngaji, maka walaupun dia sakit dah hadir ngaji, dapat pahala ngaji. Siapa yang sakit tidak bisa dia solat jamaah, sebelumnya dia rajin jamaah, tetap dihitung pahala jamaahnya pun dia hadir karena sakit. Demikian cara Allah berikan pahala kepada hambanya. Amin. Allahumma amin. Lanjut.
Izin bertanya apa sikap kita jika orang tua tidak mengizinkan untuk ikut safari Ramadan kerana tidak ada membantu ibu di rumah, sedangkan bapa ada di luar daerah, kerja di sana. Kalau memang ibu kita tidak ada temannya, jangan kita tinggalkan. Beritahulah kepada yang mengajak kita safari Ramadan. Mohon maklum, ibu saya tidak ada jaga, dia sudah tua, tidak ada keluarga, tidak ada saudara, tidak ada orang tua ayah. Karena dia pergi keluar daerah, keluar negeri. Saya sendirian diharapkan, saya tidak ikut. Maka lebih baik tidak ikut daripada biarkan ibu kita gimana nanti. Dan kita pergi safari Ramadan, apalagi kaum wanita yang safari Ramadan. Okay? Akan banyak safari Ramadan dari tulab talibat mahad. Baik tingkat 4, tingkat 3 dan lainnya. Bahkan ada tingkat 1 yang berani safari Ramadan. Kemana? Di sekitaran Nusa Tenggara Barat. Ya, mudah-mudahan. Okay? Jaga kesihatan, jaga komunikasi, hubungan, silaturahim. Supaya kita diterima dan didengar, diikutin oleh warga masyarakat di tempat safari Ramadannya. Amin. Allahumma amin. Baik, okay? Kenapa? Kerana ridha ibu bapa adalah ridhonya Allah. Surga di bawah telapak kaki kaum ibu. Okay? Itu dia. Apakah batal wudunya saudara susuan apabila bersentuhan? Saudara susuan yang tidak batalkan saudara, tidak boleh kahwin. Maka tidak batal bersentuhan dengan saudara sesusuan. Maknanya ada numpang nyusu pada seorang ibu, maka anaknya ibu itu semuanya tidak batal wudu dengan orang yang numpang nyusu. Anak yang numpang nyusu pada ibu, syaratnya umurnya belum lewat 2 tahun dan nyusunya 5 kali. 5 kali nyusu, umur belum lewat 2 tahun, maka jadilah saudara sesusuan. Tidak batal wudu sentuhan dengan saudara sesusuan, tak boleh kahwin dengan saudara sesusuan. Itu harus perhatikan betul. Jangan sampai terjadi nanti salah kaprah. Tak ingat, tak sadar tu saudara sesusuan nya kahwin seperti yang tadi. Nauzubillah min dzalika. Ada seorang isteri yang selalu membentak, memarahi, menghina, bahkan merendahkan suaminya. Ya Allah. Dan juga merasa dirinya lebih hebat dari suaminya tiap hari. Bagaimana cara suaminya menyikapinya, sedangkan suaminya sudah beritahu dengan cara baik-baik, tapi tetap saja seperti itu. Masya Allah. Ada isteri demikian. Apabila ada seorang isteri, dia kaya, bahkan suaminya makan dari harta istrinya. Lantas dia hina suaminya, rendahkan suaminya. Semua harta milik saya. Batal semua pahala kebaikannya sang isteri. Hubitat a'maluha. Semua amal kebaikan, amal solehnya sang isteri dihapuskan pahalanya. Batal segala pahala kebaikannya yang telah berbuat baik, entah itu solat, puasa dan sebagainya, sedekah dan lain-lain. Juga termasuk berbuat baiknya kepada suami, batal pahalanya. Mau. Nauzubillah min dzalika. Karena itu tadi kita sampaikan. Arba'atun minan nisa fil jannah. 4 golongan wanita ada di syurga, 4 golongan wanita dalam neraka. Demikian kami sampaikan di takziah di rumah hajah tadi. Almarhumah. 4 wanita dalam syurga. Pertama, wanita yang salihah, taat pada Allah, taat pada suaminya, dan selalu menjaga dirinya. Yang 2, isteri punya anak, ridha menerima nafkah berapapun dari suaminya. Penting suaminya jujur, memang enggaknya penghasilan. Yang ketiga, isteri yang apabila suami ada di rumah, dia jaga omongannya, tingkah lakunya, perbuatannya. Kalau suami tidak di rumah, maka dia jaga kehormatan dirinya, jaga harta benda suaminya, jaga anak-anaknya. Dan yang keempat, wanita dalam syurga adalah wanita yang tinggal mati suaminya.
wanita tinggal mati suami dan dia punya anak yatim tinggalkan oleh suaminya. Demi anak yatimnya, dia pelihara, dia jaga, dia sekolahkan, dididik, dirawat. Sehingga tak sempat mikirkan untuk kawin lagi. Wanita demikian termasuk wanita dalam syurga. Almarhumah yang kami sebut tadi termasuk nombor 4 ini. Tinggal mati suaminya, punya anak yatim 4 orang, dia sekolahkan semuanya. Sekolah, bahkan jadi sarjana. Semuanya sudah kawin. Wanita seperti ini janjikan Nabi di dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Kami tidak sebut siapa wanita dalam neraka biar tidak cukup. Okay? Baik. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini ada. Bila bapaknya orang fasik menyerahkan kewaliannya pada kakeknya atau saudaranya si perempuan, maka dibolehkan tidak dinikahkan oleh hakim. Ayahnya ada, tapi ayahnya fasik kan ya. Apa fasik sini? Dia bertobat dong sebelum dia nikahkan anaknya, bertobat, istighfar, tobat pada Allah. Karena itu dianjurkan oleh petugas, mari kita sama-sama istighfar, baca salawat kepada Nabi SAW, baca syahadat, sudah bertobat semuanya. Kalau sudah bertobat, maka berhak sang ayah menjadi wali, walaupun tadinya banyak dosa salahnya. Dia boleh berwakil, kalau dia tidak sanggup, boleh berwakil setelah dia tobat nasuha kepada kakek, kepada saudaranya, pada anak saudaranya. Boleh. Demikian. Karena itu, maka bagus dianjurkan kita pada semua yang hadir. Mari istighfar, mari bersyahadat, mari kita sama baca salawat pada Nabi sebelum akad nikah dimulai. Maka semua baca syahadat, semuanya istighfar, semuanya baca salawat sebagai bentuk tobat kita, sehingga boleh si wali mengawinkan anaknya, si saksi boleh menyaksikan perkawinan tersebut. Nampak? Semuanya sudah taubatan nasuha kepada Allah. Amin. Apa saja syarat orang berkorban dan apa boleh di desa tiang apabila berkorban? Ada yang mengiringi hewan korban tu seperti perlengkapan solat, perlengkapan dapur dan lain-lainnya. Syarat kita berkorban ya kita berkorban atau keluarga diniatkan juga. 1 sapi untuk 7 orang keluarga. Itu diri kita, istri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, sehingga jumlahnya 7 orang, 1 sapi dikorban. Dan tidak perlu ada tambahan, harus ada uangnya, ada sajadahnya, ada apa lagi perlengkapan solatnya dan sebagainya, ada payung dan sebagainya. Tidak perlu, pokoknya hewan korbannya itu sehat walafiat, gemuk lagi, tidak ada cacatnya. Itu dia syaratnya. Kemudian dagingnya nanti disedekahkan, diserahkan pada hari Idul Adha sampai hari Tasyrik 3 hari berikutnya. Demikian, mudah-mudahan selalu ada umat Islam yang berkorban. Seperti kita maklum bahawa negara kita Indonesia masuk negara yang rendah IQ rakyatnya, masyarakatnya. Dan nomor 130 rendahnya IQ kita, bangsa Indonesia, banding negara lain. Dari sekian jumlah negara, kita masuk nomor 130 IQ masyarakat Indonesia. Apa sebabnya rendah IQ negara Indonesia, rakyat Indonesia? Karena kurang protein hewani, menurut hasil penelitian. Kurang protein hewani, kurang makan daging, kurang makan ikan, telur dan sebagainya. Hingga rendah sekali IQ kita. Ayo kalau gitu, supaya diberikan pada anak-anak kita terutama gizi seimbang. Tidak hanya nasi banyak, tidak hanya urap-urap, pelecing, tetapi juga ada dagingnya, protein hewaninya, samping protein nabatinya. Supaya anak kita
tinggi IQ-nya dan juga tidak stunting. Problema negara kita, daerah kita adalah stunting. Banyak anak-anak stunting, tidak berkembang tubuhnya. Tak cepat tinggi badannya. Kenapa? Kurang gizi lagi. Karena bapaknya banyakkan uang dipakai beli rokok. Beli yang tidak untuk belikan anaknya susu mungkin. Dan lain sebagainya. Mari kita peduli terhadap gizi seimbang anak-anak kita. Terima kasih kepada anda. Jadi tidak perlu. Pokoknya sapinya, kambingnya serahkan kepada panitia umpama. Tukang golok umpama. Cukup. Tak perlu ada sajadah, ada napit, payung dan sebagainya. Atau tambahan tak. Ya. Terima kasih kepada anda. Demikian dulu. Okay? Mari kita lanjutkan tanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunas maaf. Okay? Peti mami jelaskan gimana barang siapa bersedekah pada bulan Ramadan walaupun semangkuk polak, sebiji korma, segelas air susu misalnya. Maka orang tersebut berhak mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Apakah semua orang berhak mendapatkan yang demikian itu atau sesuai dengan tingkat keimanan seorang kepada Allah Ta'ala? Pokoknya orang itu beriman. Okay? Orang itu beriman. Arti beriman, taat pada perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Syukuri nikmatnya. Ridha dengan qada qadarnya. Orang demikian berarti orang beriman. Siapa orang beriman, bulan Ramadan sedekah untuk orang berbuka puasa. Mampattara iman. Siapa memberikan sedikit makanan untuk orang berbuka puasa bulan Ramadan. Allah ampuni dosanya, bebaskannya pada azab api neraka, dan Allah berikan pahala sebanyak pahala orang yang diberi sedekah itu. Pahala puasa. Demikian. Yang penting orang itu beriman. Bukan orang fasik, bukan orang munafik. Orang sungguh-sungguh beriman. Sedekah pada orang puasa. Dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beriman. Jangan hanya namanya iman, Islam. Tapi tidak taat, tidak solat, tidak ibadah. Percuma bersedekah, tidak ada artinya. Demikian Pak Hanafi ya? Betul. Baik. Dan lanjut. Apa doa agar penyakit kita cepat sembuh? Dari Fabio Quartararo dari Janapria. Kok namanya begitu sih? Sunnah Nabi memberi nama yang baik-baik yang mengandung arti doa. Apa namanya? Muhammad, titik, Abdullah dan sebagainya. Setiap disebut namanya berarti di doa. Mudah-mudahan dia terpuji dan dia menjadi hamba Allah yang baik-baik, yang taat ibadah. Mari kita ikuti sunnah Nabi dalam hal memberi nama. An yusina ismahu wa adabahu wa an yu'allimahul kitab wal sibah wa rimayah. Kewajiban orang tua pada anak pertama adalah beri nama yang baik-baik. Kok namanya seperti nama orang non-Islam, orang di luar Islam namanya. Siapa namanya? Umpama Markus, Matius, Lukas, nama-nama Injil dipakai. Beri nama yang baik. Kemudian berikutnya doa ya, supaya kita cepat sembuh. Kalau mau cepat sembuh, anda lain, anda rajin sedekah. Dawu mardakum bisedekah. Sembuhkan penyakit anda dengan jalan anda bersedekah. Yang kedua, doanya. Allahumma rabban nas bil basa ishfin dasyafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqamah. Itu pertama doa dari Nabi. Bismillahi a'udzu bi'izzatillah qurati min syarri ma ajidu wa uhadhiru min waj'i hadza. Doa dari Nabi. Yang kedua. Yang tiga, as'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka an yashfiyani.
Doa yang ketiga. Kemudian Allah maghnina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bil taqwa, jamilna bil afiyah. Doa yang keempat. Dan yang kelima, Allahumma tawil umurana, sahih ajsadana, wa qadhi hawaijana, thabbit imanana, wasi' arzaqana, dan seterusnya. Doa yang kelima. Banyak doa mohon sembuh, tapi ingat, okay, kalau mau cepat sembuh, jangan suka berbuat dosa. Penyakit itu sumbernya adalah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita ada banyak nanggung dosa, insyaAllah cepat sembuhnya. Bikin panjang umur kan pertama, apabila kita rajin silaturahim. Jauhkan daripada tidak bersapa. Yang dua, rajin sedekah. Yang tiga, rajin bakti pada orang tua. Empat, rajin berdoa. Lima, rajin istighfar. Yang keenam, rajin solat, iaitu solat malam, solat tahajud. Ada lagi, saya pernah dengar dari dua orang doktor. Doktor ini tamatan Mesir. Doktor MA. Dia menyampaikan hadis yang mengatakan, man shalla bi alam wa alam, lam yusibuhu alamun. Siapa yang solat dengan ayatnya. Pertama, alam nasrah. Rakaat kedua, alam taro. Kaifa. Okay? Kemudian, kalau itu selalu jadi ayatnya, tidak akan ditimpa oleh alamun yang artinya penyakit demi penyakit. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Okay? Makasih kepada anda. Baik. Paling mujarab sebetulnya obat itu adalah sedekah para pendengar. Lah banyak orang yang buktikan bahawa dengan sedekah cepat sembuh penyakitnya. Nggih, kerana itu jangan pelit. Sering bersedekah, cepat sembuh dari penyakit. Nggih, dawu mardakum bisedekah. Sembuhkan penyakit anda dengan anda suka bersedekah, cepat sembuhnya. Demikian kepada anda jana pria, masya-Allah, jauh sana. Termasuk juga kita baca Al-Quran. Niatkan, moga-moga dengan baca Quran ini saya berikan Allah sembuhan, kesihatan, keafiatan. Boleh qira'il Quran ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda dengan niat anda. Demikian sabda Nabi SAW. Tuan guru tiang enggak tahu. Jadi tiang solat subuh dan asar. Tiang solat ba'diyah. Okay. Tiang enggak tahu. Ba'diyah solat asar dan ba'diyah solat subuh. Ya kalau enggak tahu. Itu sebabnya kita wajib nuntut ilmu supaya tahu mana yang tak boleh tinggalkan, mana yang dianjurkan kerjakan. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar haram hukumnya. Kalau kita sengaja, maka jangan dikerjakan sekarang kalau sudah tahu. Tak boleh. La solat ba'da subuh hatta tatlu asy-syamsu. Wala solat ba'da al-asri hatta taghruba asy-syamsu. Tak boleh solat sunat setelah padu subuh sehingga matahari terbit. Tak boleh solat sunat setelah padu asar sampai matahari tenggelam. Gitu. Kenapa tidak boleh? Karena saat itu orang-orang kafir penyembah matahari. Kalian nyembah setan yang sedang berada di antara tanduk-tanduk setan. Jadi sekaligus menyembah matahari dan nyembah setan orang kafir. Nah itu jangan bersamaan waktu kita nyembah Allah dengan nyembahnya orang kafir, nyembah matahari dan nyembah setan. Itu dia. Kita harus punya identitas sendiri. Demikian kepada anda. Jadi jangan ngerjakan ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Kecuali solat yang ada sebab. Umpama kita berudu habis subuh, boleh. Solat sunat wudu. Dan masuk masjid, boleh kita mengerjakan tahiyatul masjid. Itu juga habis asar. Itu dia. Okay? Yang tidak ada sebabnya, tidak boleh. Termasuk ba'diyah subuh, ba'diyah asar. Haram hukumnya. Baik. Makasih ada doanya. Okay. Buat tuan guru tiang sehat, segar. Yang langsung solat berjamaah ke musalla. Kalau loyo, capek, kelelahan,
tiang hanya solat di rumah, apa boleh atau tidak? Ya kalau memang ada uzur halangan, boleh tidak berjamaah. Hujan lebat di kemarin-kemarin, kurang sehat, kecapean, kelelahan dan sebagainya. Kalau itu jadi alasan kita, tentu boleh. Tapi kalau kita memang tidak ada alasan, tetap sehat walafiat, ada kesempatan, silakan kita pergi berjamaah. Apalagi orang bertetangga masjid, musalla, la solat alijaril masjid illa fil masjid. Tak ada arti solat bagi orang tetangga masjid, kecuali dia harus solat di masjid, di musalla yang dekat rumahnya itu untuk berjamaah. Nabi tegas mengatakan, man sami'al munadiya yunadi lis-salah falam yamna'hu min ittiba'i uzrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla fi bait. Siapa yang mendengar azan iqamat dan tidak ada uzur halangannya untuk datang berjamaah kerana dekat dengan rumahnya, tapi tidak mau juga datang berjamaah, tidak diterima solat yang dikerjakan di rumahnya. Apalagi sabda Jibril pada Nabi, ya Rasulullah, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah wa in kana amalu aktsara min amali ahli al-adi. Tarikul jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah. Masya-Allah. Ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu tidak suka solat jamaah, tidak akan mencium baunya syurga walaupun banyak jasa kebaikannya di tengah masyarakat. Orang yang tidak suka berjamaah dilaknat di dunia, dilaknat nanti di akhirat. Oh, na'udzubillah min dzalika. Nabi mengatakan, wa ma yarzu 'alaiha alla mu'minun qad ahabba Allah. Tiada senang deman solat jamaah kecuali pasti dia orang mukmin yang sungguh-sungguh dicintai Allah. Wa ma yajhadu biha, tiada malas berjamaah itu melainkan orang munafik yang sungguh-sungguh dibenci Allah. Cukup hadis-hadis ini menjadi dalil kita untuk mau solat jamaah. Tak bisa 5 waktu, yang 4 dong. 4 tak bisa, ya 3 tak bisa, 2 itu adalah subuh dan isya. Nabi mengatakan, asqalus solat ala munafikin. Solat paling berat bagi orang munafik berjamaah, solat subuh dan isya. Dikata mereka tahu kelebihan subuh dan isya berjamaah. Pasti orang munafik saja datang jamaah, apalagi orang ngaku diri beriman, ngaku diri Islam. Orang munafik saja dia akan datang berjamaah subuh dan isya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo, yang tidak mau subuh jamaah isya jamaah, berarti dia lebih pada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalika. Okey, demikian Pak Nabi. Baik. Ya, lanjut. Tuan guru, apa hukumnya? Okay. Di masjid, sedang di masjid, solat Jumaat, ketiduran. Mau pergi wudu, kita ada di saf-saf tengah, dah bisa keluar, pasal solat Jumaat kita. Kalau anda tidur dalam keadaan duduk dan tetap di tempat duduknya, tidak goyang kanan kiri muka belakang, tidak terangkat pantat anda, maka wudu anda tidak batal. Wudunya tidak batal, okay? Kalau tidak keluarkan tut. Tapi kalau anda tidur dalam keadaan duduk, tapi goyang kiri, goyang kanan, goyang ke depan, goyang ke belakang, sampai terangkat pantat anda, maka batal wuduknya, tak sah solat Jumatnya. Tu jaga betul, jangan sampai kita pedam tidur waktu kita ada dalam masjid. Kalau kita abot untuk datang wuduk kembali, untuk berwuduk lagi. Jaga jangan sampai kita ketiduran babkan goyang, okay? Karena goyang itu keluar angin, keluar kentut, batal wuduknya. Demikian, okay? InsyaAllah nanti bisa orang, okay, mabuk teler mencium bau kentut anda tidak sadar. Kenapa? Tadi malam sudah, okay, bergadang, semalam suntuk. Masya Allah. Baik, buat Tuan Guru, sudah selesai solat tahajud. Kalau lanjutkan solat apa yang boleh kita kerjakan? Boleh apa-apa yang lain. Okay? Solat witir, belum solat witir, kerjakan witir.
Sebelum witir, solat hajat umpama, solat istikharah umpama, solat sunat taubat umpama, solat sunat tasbih umpama. Apalagi, okay? Solat-solat yang lain boleh. Tapi kalau sudah selesai witir, okay, jangan lagi ada solat. Jadikanlah solat witir akhir solat malam kita, sabda Nabi. Waja'al solatakum bil laili witra. Waja'al akhira solatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir solatmu waktu malam adalah solat witir. Jadi solat witir jadi penutupnya. Jadi penutup solat malam adalah solat witir. Sebelumnya boleh habis tahajud, solat hajat, solat istikharah, solat apa lagi, okay? Solat taubat umpama, solat tasbih umpama, boleh. Demikian kepada anda. Lanjut. Dia minta doa supaya cepat sembuh, supaya dia bisa pergi solat berjamaah, solat Jumaat, solat tarawih. Makasih Pak Tuan Guru. Dari Pak Muhsan, Komplek Rumah Sehat Pancor, kalau gitu, okay? Rumah Sehat ya Pancor. Kita doakan mudah-mudahan pelinggi sembuh, sehat walafiat. Gitu. Allahumma rabban nas bil basa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Nas'alullah azim rabbal arsyil azim an yashfiaka an yashfiana. Itu doanya. Mudah-mudahan anda berikan Allah sembuhan, kesihatan, keafiatan sehingga anda dapat laksanakan solat Jumat jamaah, solat jamaah 5 waktu, solat tarawih bulan Ramadan. Makasih Rumah Sehat Pak Musan. Baik. Dari Hajah ini yang punya pertanyaan kali empat ini. Hidup adalah pilihan. Para pendengar, kalimat yang lain, al-hayatu jihadun. Hidup itu adalah perjuangan. Boleh dikatakan hidup adalah pilihan. Karena hidup itu, sabda Nabi ada dua. Ada hidup bahagia, ada hidup celaka. Maka siapa milih hidup bahagia, mau hidup yang celaka, silakan. Jibril mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah mau anda. Mau beriman, mau kafir, mau syirik, mau jadi orang taat, silakan. Tapi ingat, kau pasti mati. Silakan pilih. Mau apa? Iman? Tidak beriman? Musyrik? Kafir? Takwa? Silakan. Tapi ingat, kau nanti mati ya Rasulullah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa mau anda ya Rasulullah. Mau mengerjakan yang baik, mau mengerjakan buruk, silakan. Tiap-tiap perbuatan akan dapat balasan dari Allah. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya buruk. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik kerjaanmu, baik dapatnya. Kalau buruk kerjaanmu, buruk juga balasannya. Itu dia. Okay? Kerjakan apa aja mau anda. Amal soleh, amal salah, silakan. Tiap-tiap pilihan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan sebesar debu, dia akan terima balasannya. Siapa mengerjakan kejahatan sebesar debu, dia akan melihat balasannya dari Allah Ta'ala. Itu dia. Man amil salihan, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa berbuat kebaikan, maka dia yang untung. Siapa berbuat kejahatan, maka dia yang buntung. Dia nanggung. Itu firman Allah dalam Quran. Jadi betul bahawa hidup ini adalah pilihan. Lanjutan sabda Jibril. Wa bib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Rasulullah,
cintailah apa saja, siapa saja yang kau kendaki. Tapi semua yang kau cintai pasti akan berpisah dengan kau ya Muhammad ya Rasulullah, sabda Jibril. Cinta keluarga pisah, cinta jabatan pisah, cinta apa lagi? Okay? Semuanya yang kita cintai, jabatan, dudukan, harta, titel, semua akan kita cintai. Semua kita akan berpisah dengannya. Yang tidak berpisah dengan kita adalah amal soleh, amal ibadah kita. Cintai yang paling setia pada kita, amal soleh kita. Cinta keluarga, pisah. Cinta harta, pisah. Cinta pangkat, jabatan, kedudukan, pisah. Cinta pacar, pisah. Cinta suami istri, pisah. Semuanya akan pisah. Yang tidak pisah hanya amal soleh, amal ibadah. Cintailah yang paling setia kepada kita. Dan akan pisah sampai akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Itu dia. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Tahuilah mulia seorang mukmin apabila dia rajin solat malam ya Rasulullah. Sabda Jibril. Wa izuhis dignahu anin nas. Akan berbawa terhormat orang mukmin apabila dia tidak jadi beban orang, tidak jadi beban orang. Bahkan dia banyak menolong orang. Amin. Allahumma amin. Nabi bersabda, Allah Ta'ala ja'ala bani Adam ala samani hisal. Allah jadikan anak Adam jadi 8 golongan. 4 di sorga, 4 di neraka. 4 di sorga itu adalah pertama, orang-orang yang punya hati yang takwa. Yang kedua, orang-orang yang punya lidah yang berkata baik-baik, berzikir pada Allah. Dan orang yang punya tangan yang pemurah. Kemudian wajah yang selalu berseri-seri. Itu ahli syurga, sabda Nabi. Jadi hati yang selalu takwa, lidah yang selalu berzikir, kata yang baik-baik, wajah yang selalu berseri-seri, tangan yang selalu pemurah. 4 golongan di neraka. Pertama, orang punya hati yang qasin, keras hati. Yang kedua, punya lidah yang berkata kotor, keji. Kemudian tangan yang pelit, bakhil. Kemudian wajah yang suka cemberut, manyun, monyong, judes. Itu di neraka. Silakan tinggal pilih. Mau yang di syurga apa mau yang di neraka? Pilih yang di syurga 4, yang di neraka juga 4. Imam Ghazali mengatakan, yaitu golongan manusia. Ada yang sa'idun fid dunia, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang syaqiyun fid dunia, syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Ada juga sebaliknya. Yaitu syaqiyun fid dunia, sa'idun fil akhirah. Di dunia tidak beruntung, tidak kaya, tapi di akhirat masuk syurga. Ada lagi orang yang sa'idun fid dunia, di dunia dia bahagia, kaya raya. Tetapi di akhirat syaqiyun fil akhirah, celaka masuk neraka di akhirat. Manusia yang paling celaka adalah asqal asqiya, manusia paling celaka, yaitu orang yang majtama alaihi, orang kumpul padanya faqru dunia wa azabul akhirah. Di dunia hidup melarat miskin, di akhirat neraka menantinya. Di dunia hidup miskin melarat, di akhirat neraka menanti. Kenapa? Dunia malas ibadah, rajin maksiat. Hidup dunia celaka, miskin, melarat, di akhirat neraka menanti. Na'udzubillah. Itulah dia, yaitu hidup ini adalah pilihan. Dalam Al-Quran ada sebutkan, tu'min au takfur. Kau beriman atau kamu kafir, silakan pilih mana mau anda. Na'udzubillah, jangan sampai milih kekufuran, kita milih keimanan, keselamatan. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Hidup ini tidak lama. Tinggal berapa tahun. Seperti saya sudah 76 tahun. Tinggal berapa tahun bertahan. Jangan-jangan tinggal sebentar. Tapi mudah-mudahan masih panjang umur. Moga-moga. Amin. Amin. Demikian hajah. Masya Allah. Okay.
Lanjut. Tanyaannya. Tuan, dia mau nanya, apa amalan yang harus kami baca supaya anak kami yang baru kami masukkan ngaji bisa serius untuk ngaji, tidak malas-malas. Jika waktunya berangkat ngaji, tiap melihat guru ngajinya, justru dia mau menangis. Para pendengar, tidak hanya cukup dengan doa, tapi coba renungkan apa yang terjadi di saat ibu sedang hamilkan anaknya. Apa ibu suka marah-marah, suka kecewa-cewa, suka cemburu-cemburu, suka gadak-gadak, suka caci maki, itu besar pengaruh terhadap anak yang akan lahir. Tapi kalau selanjutnya ibu waktu hamil taat, rajin ibadah, rajin solat, rajin baca Quran, selalu ramah tamah, selalu berkata baik-baik, silaturahim nyambung dengan keluarga, dengan suami dan sebagainya, insya-Allah anaknya nanti jadi anak yang mental jiwanya baik. Itu menentukan. Kemudian setelah itu makan minumnya halal apa haram. Itu ikut menentukan. Tidak hanya doa, tetapi sebelum lahir, telah lahir, doa demi doa kita ucapkan. Umpama, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Itu doanya. Tetapi ada juga upaya lain seperti makanan minuman halal, tak suka marah-marah kepada anak, ramah tamah, okay? Waktu hamil jangan suka kecewa, gedak, silih, marah, caci maki dan sebagainya, besar pengaruh terhadap anak yang akan lahir. Itu dia ibu-ibu, okay? Karena ibu adalah guru pertama bagi anak. Baik, mudah-mudahan anaknya solihah. Lanjut. Mami tuan, mau nanya, saya bermimpi ketemu dengan almarhum ibu saya. Dia berkata, nak belikan saya, tolong belikan saya mukannah telekung. Karena mukannah saya sudah robek. Bolong-bolong, apa maknanya mimpi saya? Saya ambil simpulan, mungkin dia perlu dibantu oleh anaknya. Apa bantuan anak untuk orang tua sudah meninggal dunia? Bapak Tuan Guru Bajang pernah nyebutkan. Ada 3. Pertama, selalu bacakan istighfar, mohonkan ampun kepada Allah punya orang tua. Baik waktu sujud terakhir. Bacakan istighfar, mohonkan ampun. Yang kedua, sering sedekah. Sering sedekah niatkan untuk orang tua. Untuk anak yatim umpama, untuk jompo umpama. Yang ketiga, sering bacakan Quran. Sering bacakan Quran. Itu dia, okay? Amalan kita hadap orang tua sudah meninggal dunia. Insya Allah. Dan kita selalu nyambung hubungan dengan keluarga, famili kerabat kita. Insya Allah orang tua tenang di dalam kuburnya. Baliknya kalau kita suka berbuat dosa dan maksiat, orang tua tidak tenang. Anaknya tidak solat, suka nginam berem, suka bertengkar, berkelahi, tidak bersapa. Orang tua tersiksa batin di dalam kubur. Teganya si anak bikin orang tua tidak bahagia dalam kubur. Itu dia. Okay? Lanjut. Atau boleh sedekahkan mukannah untuk orang-orang miskin. Niatkan untuk orang tua dalam kubur. Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Orang Muslim pelihara ayam. Bagus. Zaman sekarang, ayam bertelur. Okay? Telur ayam naik. Daging ayam naik. Kita pelihara, bagus. Melihara monyet. Ya, kalau dikasih makan, monyetnya bagus. Boleh. Okay? Kan lebih baik dia lepas. Monyet tak senang dipelihara gitu. Dia senang dia lepas di hutan. Agar supaya dia ketemu dengan sesamanya dan cari makanannya di hutan.
iaitu buah-buahan, daun-daun dan sebagainya, kumpul sama monyetnya. Tak senang dikurung sama dengan orang, tak senang dikurung di penjara. Tadi saya masuk penjara. Okay? Apa yang kita sampaikan? Firman Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Itu dia. Takutlah kalian pada azab Allah, siksaan Allah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian. Dan tahuilah bahawa azab Allah itu maha pedih, maha dahsyat, maha hebat. Itu dia. Terus kita uraikan. Maka kita sebutkan, ada 5 golongan manusia yang segera mendapatkan azab Allah sebelum mereka itu meninggal dunia. Pertama, apabila kita suka menganiaya orang, zalimi orang. Al-Baghyu, zalim pada sama. Nabi pernah bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang selalu menyakiti tetangganya. Orang selalu menyakiti tetangganya, tidak beriman. Wa insyaAllah, wa insyaAllah. Pun dia rajin solat, rajin puasa. Tapi selalu menyakiti tetangga. Demi Allah tidak beriman. 3 kali ucap. Sebelum orang itu meninggal dunia, dia akan terima azab Tuhan persekot. Yang kedua, al-ghadaru, nipu daya orang. Okay? Sebelum dia meninggal dunia, dia akan terima azab Tuhan lebih dahulu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang suka nipu daya, maka dia bukan umatku. Sabda Nabi SAW. Yang ketiga, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua, uququl walidain. Orang durhaka sama orang tua, sebelum mati dia terima azab Tuhan lebih dahulu. Persekot azab. Yang keempat, mutus silaturahim. Okay? Maka sebelum dia mati, dia sudah terima akibat memutuskan silaturahim dengan keluarga, famili, kerabat. Dan yang kelima, ini yang sering terjadi, yaitu wa ma'rufun la yuskaru. Orang tak pandai mensyukuri jasa kebaikan orang. Jasa orang dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas air tuba. Madu dibalas dengan racun. Orang demikian sikapnya, maka sebelum mati dia sudah terima akibatnya. Terima akibatnya. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalika. Itu dia. Okay? Mari kalau gitu berlomba dalam kebaikan bagi dapat balasan Allah. Melihara monyet, lebih baik lepas. Kalau kurang-kurang beri makan dan sebagainya pada monyet, tadi kita nyiksa binatang. Dulu pernah seorang wanita pelacur beri minum seekor anjing, maka dia ampun dosanya dan dia masuk surga. Pelacur karena beri minum seekor anjing kehausan. Baliknya seorang wanita yang solihat masuk neraka kerana biarkan kucingnya kelaparan, mati kelaparan. Dan dikasih makan, dan dilepas cari makanan diri. Masuk neraka wanita solihah karena biarkan kucingnya mati kelaparan. Okay? Dan memelihara ular katanya. Kadang-kadang ular itu dia taruh di lehernya. Itu sok pamer bahawa dia itu mampu menjinakkan ular. Sama seperti tadi. Semua binatang-binatang ini tidak pantas dipelihara. Baik dia lepas di hutan. Okay? Supaya ular makan binatang-binatang berbahaya bagi manusia. Makan tikus umpama. Jangan terlalu banyak tikus di tempat kita. Ular yang makannya. Tapi kalau kita pelihara, apa kita sanggup memberikan kebahagiaan pada ular, pada monyet? Okay? Kalau ayam ya sudah biasa dipelihara. Yang penting dikasih makan, nanti bertelur, kita goreng, kita gorok saatnya. Kan? Kalau ayam. Tapi kalau yang lain-lain ni, lebih baik dilepas di hutan. Okay? Supaya dia itu mencari makan di sana, cari teman, cari keluarganya. Baik, okay? Demikian kepada anda. Jadi hadap binatang pun tak bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Fi kulli kabidin radbin ajarun. Tiap kau berbuat baik pada makhluk yang bernyawa, makhluk yang punya cairan,
pada tubuhnya, kau dapat pahala. Manusia punya darah, binatang punya darah, tanaman punya cairan. Semua yang kau berbuat baik pada makhluk yang berdarah, punya nyawa dan juga punya cairan pada tubuhnya, kau sudah dapat pahala. Tanaman disiram, dirabuk, dapat pahala. Baik, makasih. Pak Tuan Guru, tiang nunasang apa boleh atau tidak kita solat ba'diyah asar? Solat ba'diyah subuh sudah tadi jelas. Tak boleh, haram hukumnya ba'diyah subuh, ba'diyah asar. La solat, tidak boleh solat setelah subuh. Setelah padu subuh sampai matahari terbit. Tak boleh solat setelah solat asar sampai matahari tenggelam maghrib. Demikian sabdanya. Ya. Dari siapa? Pak Tuan Guru, yang bertanya dalam berzikir mana yang bagus bacaan ini? Allah Hayyal Qayyum wa tubu ilaihi, atau Allah Hayyul Qayyum wa tubu ilaihi. Menulisnya itu harus benar, okay? Bacanya yang pas, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dia lengkapnya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sempurna pahalanya, lengkap bacanya, tak salah bacanya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kumohon ampun pada Allah yang Maha Agung. Tak ada Tuhan selain Allah yang kekal hidupnya dan berdiri sendiri, tidak butuh tolongan. Itu maknanya, itu yang benar bacaannya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian, okay? Makasih. Baik. Dari siapa? Maaf sebelumnya, dia nanya apakah betul. Nah, ini lagi. Dari Pengadang, Lombok Tengah. Sudah bila hari saya singgung, jangan tanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, pripe. Walaupun benar, tak pas Anda sebutkan melalui sarana ini, tanggi hal-hal yang bisa merupakan masalah keluarga, salah pribadi, masalah seseorang, tak pas. Baiklah, saya tak jawab itu. Kalau benar juga, jadi apa sih? Pokoknya tiap orang kawin dengan orang Islam, orang beriman, orang Islam, sah hukum perkawinannya, selesai. Baik, terima kasih pada Anda. Atau mungkin orang itu pernah dulu masa sebelum Islamnya dia berbuat salah dan dosa. Dengan seorang masuk Islam, Islam yamhu ma qablahu. Dengan masuk Islamnya seorang, semua kesalahan yang pernah dilakukan sebelum Islam semuanya hapus dosa dan kesalahannya. Jadilah dia orang baik, dia jadi orang bersih daripada dosa kesalahan kalau orang itu masuk Islam. Gitu dia. Bahkan dia lebih bersih daripada kita yang dah lama Islam. Pengadang, Lombok Tengah. Baik. Mi Tuan Guru, moga pelunggu sehat, amin. Bagaimana hukum puasanya seorang yang masih belum tegur sapa dengan jiran dan tetangganya? Nabi bersabda, pada bulan Ramadan 4 golongan tidak dapat kemuliaan Lailatul Qadar, dan dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Siapa mereka? Disebutkan, pertama, orang-orang suka nginam berem, teler, mabuk, narkoba, tidak dapat ampunan Allah selama bulan suci Ramadan, walaupun dia puasa, tarawih dan sebagainya. Yang kedua, orang durhaka sama ibu bapa, dan dapat ampunan Allah pada bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar.
Yang ketiga, orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahim, ndak berkewan, ndak bersapa, ndak teguran, putus hubungan. Kemudian berikutnya al-musyahin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa musyahin? Siapa musyahin? Orang-orang ndak bersapa dengan saudaranya, keluarganya lebih 3 hari 3 malam. Nabi mengatakan, man yuhajir akhau fawqa salasin famata dakhalan nar. Siapa tidak tegur sapa dengan saudaranya 3 hari 3 malam, mati, maka masuk nerakalah dia. Tak sapaan dengan saudara-saudara pemilik kerabatnya. Demikian 4 golongan tidak dapat ampunan Allah walaupun dia puasa, walaupun dia tarawih, walaupun dia solat. Kalau sampai tidak tegur sapa, maka ibadahnya, solatnya, tarawihnya, puasanya, tak ada artinya. Karena itu sebelum puasa kita bermaaf-maafan, saling salam-salaman, saling cari siapa teman kita kurang akor, kita saling cari, saling maaf, saling halal menghalalkan supaya puasa diima Allah, tarawih diima Allah, solat diima Allah, sedekah diima Allah, fitrah diima Allah, semuanya diima karena kita ada pada akor damai satu sama lain. Amin Allahumma amin. Gitu dong. Okay? Masya Allah. Baik. Lanjut. Ada mengatakan, barang siapa memiliki 3 sifat, maka dia bisa tergolong bagi hamba Allah yang baik, yaitu menjadi orang yang pandai bersyukur, jadi orang sabar dan ridha. Untuk bisa memiliki yang 3 sifat ini, apa yang perlu kita amalkan? Para pendengar, Allah mengatakan, malam yashkur ala ni'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai walam yaqna bi'atai falyatlub rabban siwaya falya'bud rabban siwaya. Siapa-siapa tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, siapa tidak sabar atas ujian cobaan dariku, siapa tidak ridha terima qada qadarku, siapa tidak merasa puas atas karuniaku. Cari Tuhan selain aku, sembah Tuhan selain aku. Firman Allah dalam hadis kursi. Jadi namanya orang takwa. Apa arti takwa? Perintah jalankan, larangan dijauhkan, nikmat disyukurin, musibah disikapi dengan sabar. Ketentuan Allah diterima dengan ridha. Apa arti syukur? Pergunakan nikmat pada apa yang Allah ridai. Nikmat harta disedekahkan, di samping dipakai untuk keluarga. Nikmat ilmu disedekahkan, diajarkan, diamalkan. Nikmat jabatan dipakai untuk berlaku adil, arif, bijaksana. Apalagi? Semua nikmat itu kita pergunakan pada apa yang Allah ridha, itu namanya syukur nikmat. Yang kedua, musibah kita hadapi dengan sabar. Sabar itu ada 5 macam, Pak Hanafi. Sabar dalam musibah, kurang uang, kurang sehat, dan sebagainya. Okay? Kemudian sabar yang kedua, sabar dalam nikmat. Makin banyak harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, titel, makin taat ibadahnya, makin tawadhu hatinya. Dan 3, sabar dalam ibadah. Kita rajin solat, rajin puasa, rajin tadarus Quran, rajin berzakat, bersedekah. Sabar dalam ibadah. Sabar yang keempat, sabar dalam jihad, perjuangan. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kamu menyangka dirimu enak-enak saja masuk surga? Allah belum melihat cara nyata siapa di antara kalian yang berjuang, berjihad, dan siapa di antara kalian yang sabar. Yang syarat masuk surga, jihad dan sabar, berjuang dan sabar. Seperti para tuan guru kita. Berjuang mati-matian dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, jiwa raganya berjuang. Sepertinya Bapak Maulana Syekh, bagi pejuang nasional, pahlawan nasional, dan bagi seorang ulama. Semua dikorbankan, baru pantas
kita itu mengharapkan syurga, berjuang. Kemudian berikutnya yaitu yang kelima, sabar daripada godaan syaitan dan hawa nafsu. Jangan turutkan hawa nafsu, jangan turutkan syaitan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak lihat orang-orang bertuhan pada hawa nafsu, di mana mereka ada yang dipenjara, ada ditangkap oleh KPK. Kenapa? Tuhannya hawa nafsu, bukan Allah. Yang kedua, yaitu yang diturutinya adalah syaitan. Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku telah janjikan pada kalian, hai manusia, anak Adam, jangan kalian nyembah syaitan, jangan nurut syaitan, jangan taati syaitan, kerana dia musuhmu. Ini yang paling berat. Sabar, okay? Hadapi hawa nafsu dan menghadapi syaitan. Kita harus jauhkan, harus hindarkan. Kemudian berikutnya yaitu karunia Allah, ridha dengan pahala dari Allah. Kita takdirkan pengen jadi orang laki-laki, tak ridha. Kita takdirkan kurang kaya raya, kita ridha. Kita kurang gagah cantik, tak ridha. Apa yang Allah anugerah kepada kita, tak ridha nerimanya. Bukan berarti tidak boleh kita itu berusaha tiar supaya jadi orang kaya. Tapi keadaan kita sekarang belum kaya, kita ridha sambil berusaha untuk supaya murah rezeki kita. Kita harus bersikap ridha atas karunia-Nya Allah SWT. Semua asal-muasalnya adalah ibadah, iman takwa. Kita iman takwa, insya-Allah kita menjadi orang yang syukur atas nikmat, sabar atas ujian cobaan, ridha atas qada dan qadarnya Allah. Amin. Allah amin. Nggih. Panapi ni. Lanjut. Ya, dari siapa? Apakah sifat terpuji turut tercela apabila kita punya hati yang selalu benci apabila melihat orang berbuat salah dan senang apabila melihat orang melakukan kebaikan, kebajikan? Para pendengar, itulah yang disebut dengan yaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta pada orang taat ibadah, orang iman takwa, orang yang nafid, rajin solat, amal soleh, dan benci pada orang yang maksiat, orang kufur, orang syirik, orang munafik, orang fasik, harus benci. Nggih. Dulu Nabi Musa pernah tanya Allah, "Ya Musa, apa ibadah yang sudah kau lakukan untuk ya Musa?" "Sampun ya Allah, sampun kaji ibadah padamu ya Allah." "Kaji rajin solat ya Allah." "Hai Musa, solatmu bukan untuk aku, untuk engkau. Solat itu jadi cahaya bagimu." "Sampun ya Allah, kaji puasa, puasa untukmu jadi dinding benteng dari api neraka dan syaitan, hawa nafsu." "Sampun ya Allah, kaji sedekah, sedekah itu jadi yaitu payungmu di padang mahsyar. Sedekah itu jadi payungmu pada mahsyar, lampu penerangan dalam kubur." "Sampun ya Allah, kaji berzikir, zikir itu bukan untukku. Zikirmu adalah yaitu untuk penenang hati dan pikiran. Hanya orang zikir yang tenang hati dan pikiran, firman Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Kalau begitu ya Allah, apa ibadahku yang harus ku persembahkan untuk engkau ya Allah? "Ya Musa, sudahkah engkau cintai orang-orang taat bakti padaku? Sudah kau benci orang durhaka, maksiat, syirik, kafir padaku?" "Sampun ya Allah, kami benci kepada orang durhaka, maksiat. Kami cinta pada orang alim soleh ya Allah." Itulah dia ibadah engkau untukku. Kau cintai orang-orang baik-baik, orang alim soleh, taat bakti, dan kau benci orang-orang maksiat, durhaka, membangkang, menentang, menantang, melawan kepadaku. Itu dia ibadah engkau untukku ya Musa. Jadi demikian harus sikap kita pada orang baik-baik. Kita harus cintai orang-orang durhaka, maksiat, kita harus benci. Okay? Benci dalam artian tak senang dengan perbuatannya. Amin. Allahumma amin. Pak Hanafi.
Baik, Nabi kabar Ibu Sumi sihat walafiat. Nggih. Ibu-ibu yang lainnya juga yang suka nyumbang untuk anak yatim dan jompo. Mudah-mudahan bulan Syaban berlipat ganda pahala kita berbuat kebaikan untuk nanti kita terima balasannya bulan Syaban di samping lebih-lebih bulan Ramadan murah rezeki kita. Sehat walafiat bulan Ramadan. Tutup puasa kita, tutup tarawih kita bisa mengeluarkan zakat fitrah. Moga-mogi. Apakah betul kalau kita mau semua anggota tubuh kita ini awet muda, maka kita harus gunakan pada tempat yang sepertinya mata kita sering gunakan melihat yang salah, maka kita akan cepat kabur penglihatan kita. Apakah betul demikian? Mohon penjelasan Pak Hanafi lagi. Pokoknya begini, kita pergunakan anggota badan kita untuk apa yang Allah ciptakan. Besok di hari kemudian bangkit di dalam kubur, kita akan ditanya 4 macam. Tak bergeser kaki seorang hamba. Besok hari kemudian di tempat dibangkitkan, dia akan ditanya 4 macam. Pertama tentang yaitu umur kita. Berapa umur kita dipakai untuk apa umur? Berapa persen kebaikan, berapa persen kejahatan? Itu akan jelaskan terperinci. Kemudian tentang anggota badan, di mana dipergunakan. Lidah dipakai untuk apa? Mata dipakai untuk apa? Telinga dipakai untuk apa? Tangan, kaki dipakai untuk apa? Perut dipakai untuk apa? Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Yang setelah itu ditanya tentang ilmu. Sudahkah kau untuk ilmu agama? Berapa kali kau untuk ilmu agama? Sekali sebulan. Makan berapa kali sehari? 3. Untuk ilmu agama sekali sebulan. Masya Allah. Okay? Nabi mengatakan, kalau satu hari tidak bertambah ilmuku, berarti hari itu aku kosong daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hari tidak bertambah ilmu, kosong dari rahmat Allah. Kita satu hari tidak makan, kelaparan kita. Demikian. Okay? Kemudian kita akan tanya, sudahkah amalkan ilmu yang kau peroleh? Dan yang keempat, ditanya tentang anmalihi. Hartamu dari mana kau peroleh? Halal, haram, kau pakai untuk apa? Untuk yang baik, untuk yang buruk? Ditanya kita. Maka tadi anjurkan pergunakan anggota badan kita. Insya Allah, anggota badan dipakai untuk apa yang Allah maksudkan. Insya Allah dipelihara Allah anggota badan kita. Mata, telinga, tangan, kaki, hati, hidung, lidah dipakai untuk apa yang Allah ridha. Itu namanya bersyukur. Siapa yang syukur, nikmat bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu bersyukur, nikmatku akan bertambah padamu. Tapi kalau kamu kufur nikmat, azabku maha pedih. Tadi di penjara kita sebutkan, yaitu ada 5 macam ibadah pada Allah Ta'ala. Khamsun minal ibadah, 5 macam masuk ibadah. Pertama, qillatu ta'am, jangan banyak makan, jangan mal. Termasuk ibadah kan itu kita wajibkan puasa, jangan banyak makan. Yang kedua, al-qu'ud il masajid, sering duduk di masjid, suka duduk di masjid, ya berjamaah, ngaji dan sebagainya. Iktikaf umpama. Yang ketiga, an-nadhru ilal mushaf, memandang Quran, apalagi membaca Quran, buka Quran, memandang Quran, membacanya. Itu masuk ibadah yang utama. Wan nadhuru ila wajhil alim, mandang wajah orang alim, termasuk ibadah yang utama. Mandang wajah alim ulama, dengarkan pengajiannya tentunya. Yang kelima, wan nadhuru ila wajhil walid, mandang wajah orang tua. Nabi bersabda, siapa memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang, penuh iba, kasihan, Allah tuliskan baginya pahala ibadah haji yang makbul, yang mabrur, tamatan hijatu, sempurna ibadah hajinya bagi orang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ayo, yang masih punya ibu bapa, sering memandang wajah orang tua, wajah ibu, wajah bapa, anda dapat pahala ibadah haji walaupun tak sempat ibadah haji. Kenapa? Karena
antriannya tu panjang. Kita di NTB antriannya 36 tahun. Sekarang daftar 36 tahun yang akan datang, anda akan dapat giliran, dapat porsi antrian. Kalau sekarang umur 50 tahun, 36 tahun akan datang 86 tahun. Masih hidup apa enggak? Ya Allah. Maka orang sekarang banyak melalui umrah. Padahal umrah itu belum cukup. Wajib haji yang wajib. Tiap orang haji pasti dia umrah. Jadi kalau hanya umrah saja belum cukup. Tanggi wajib dia juga ibadah haji. Gitu dia. Baik, okay? Makasih pada anda. Kemudian apalagi memandang. Okay? Tadi memandang wajah orang tua. Termasuk juga wan nadhuru ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah adalah ibadah. Dan ada lagi satu. Memandang apa? Memandang air Zam-Zam. Wan nadhur ila ma'i Zam-Zam ibadah. Memandang air Zam-Zam termasuk ibadah. Masya Allah. Hanya dari mata saja kita sudah dapat pahala ibadah yang demikian banyak para pendengar. Ayo mampatkan mata kita untuk melihat yang mendatangkan nilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau memandang wajah anak yatim? Anggap anak yatim saudara kita. Man nazara ila wajhi akhihi nazarat awuddin ghufira lahu. Siapa memandang wajah saudaranya dengan pandangan cinta kasih sayang, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mandang wajah anak yatim, dosa diampuni Allah. Mandang wajah semeton kita, dosa diampun Allah. Demikian sabdanya Nabi. Baik. Lanjut. Apa tanda-tanda Allah sayang kepada hambanya? Apakah dia berikan harta yang banyak, atau dia jadikan miskin, atau dia sering sakit, atau bagaimana? Para pendengar, tanda Allah cinta kepada hambanya, hambanya jadikannya taat ibadah, rajin ibadah. Mari kita melihat, mendengarkan firman Allah Ta'ala. Okay? Yaitu dalam Quran sebutkan, tanda orang yang cinta pada Allah, sekalian dicintai Allah. Azillatin alal mu'minin. Tanda orang cintai Allah dan dia cinta pada Allah, iaitu orang itu lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah kepada sama mukmin muslim, dan suka menghina merendahkan sama mukmin. Aizatin alal kafirun, tegas terhadap orang-orang kafir atau kekufuran. Ujahiduna fi sabilillah, dia berani berjuang berkorban demi agama Allah. Kemudian la yakhafuna laumata laim. Orang yang cintai Allah, cinta pada Allah, tidak gentar dicela, dihina oleh orang-orang lain. Dalam Quran sebutkan. Dalam hadis kursi ada sebutkan. Tanda orang cintai Allah. Yang pertama, hibbut taibah. Ku cinta kepada hambaku yang taubat. Jadi kalau orang itu cinta pada Allah dan dia cinta Allah, orang itu suka tobat, suka tobat. Bercinta lagi pada anak-anak muda yang taubat, artinya rajin ibadatnya. Aku cinta pada orang pemurah, uhibbus sakhiyah. Ku cinta pada orang pemurah. Orang pemurah dicintai Allah, tanda dia juga cinta pada Allah. Lebih ku cintai orang miskin-miskin tapi pemurah. Orang miskin tapi murah. Saya punya jamaah kurang lebih 50 tahun yang tu ini yatim. Dia masa miskin-miskin, tua-tua, tapi walaupun dia miskin, pemurah-murah. Allah lebih cinta lagi pada orang miskin yang pemurah. Firman Allah dalam hadis kursi. Kemudian berikutnya, aku cinta pada hambaku yang tawaduk. Uhibbul mutawadhi'ah. Aku cinta pada hamba yang tawaduk. Hubbi lil ghanim tawadhi' asyad. Aku lebih cinta pada orang-orang kaya, kaya ilmu, kaya harta, kaya pangkat, jabatan, dudukan. Tetapi walaupun demikian, dia tawadhu, dia bersifat tawadhu. Aku lebih cinta kepada mereka. Firman Allah dalam hadis kursinya. Dari sana kita lihat siapa orang-orang yang dicintai Allah. Okay? Kalau berikan kekayaan, belum tentu tanda Allah cinta pada orang kaya.
Jadi itu adalah istidraj. Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku akan seolah-olah manusia dari arah yang mereka tidak ketahui. Bisa jadi berikan kekayaan yang banyak, tapi karena tidak taat, tidak bakti, tidak iman, takwa, maka suatu saat nanti Allah cabut kekayaannya. Datang api, terbakar. Datang banjir, hanyut. Datang gempa, remuk. Datang rampok, habis. Cara Allah membalas hamba yang tidak pandai bersyukur atas nikmat rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalika. Demikian. Jadi Allah cinta pada hambanya dengan diberikannya miskin, tapi jalan itu dia akan dimuliakan Allah. Bisa jadi dengan jalan dia sakit, jalan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nabi bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala hammin wala huznin wala adhan hatta syaukan syakwa la kafarallahu biha min khata. Tiada sesuatu yang menimpa orang Islam, musibah menimpa orang Islam, sulitan, penderitaan, penyakit, kemiskinan, melainkan dengan itu Allah Ta'ala menghapuskan dosa dan dosa hambanya. Jadi musibah bisa berarti adalah jalan Allah menghapus dosa. Karena itu maka 3 macam musibah. Ada musibah diberikan pada orang yang taat ibadah, maka itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya. Ada musibah diberikan Allah pada hambanya yang ibadah rajin, maksiat rajin, maka itu adalah merupakan teguran, peringatan, ancaman dari Allah supaya dia merubah diri. Ada juga musibah untuk orang-orang durhaka, maksiat, kufur, syirik, munafik, fasik, maka itu adalah merupakan persekot azab dari Allah Taala. Na'udzubillah min dzalika. Demikian, moga-moga kita pahamin. Baik. Dari siapa? Batuan guru, apa hukumnya minum ASI istri, baik sengaja maupun secara tidak sengaja, karena sudah ketelan? Terima kasih Pak Tuan Guru. Nyusu sama istri, nenek koji. Air susu istri itu kan untuk anak, bukan air susu untuk suami. Dan kalau untuk suami sudah kurang gizinya, yaitu ASI itu untuk anak, pada sehat. Kalau kita susu kaleng, susu sapi, susu kambing, susu kerbau, susu apa lagi? Jangan susu istri, walaupun dari segi halal kan sudah dibeli. Mana belinya dulu waktu akad nikah kan pakai mahar, mas kawin. Dari segi boleh, halal, tapi bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Biar supaya anak kita tidak stunting, bulat, percat, buntat, atau tidak rendah IQ-nya, supaya anak kita itu tinggi IQ-nya, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Jangan jadi blow-on. Kenapa? Kurang nyusu. Bapaknya yang nyusu kurang asam. Baik, oh boleh katanya, Pak, jangan cepat congang gigi kita. Silakan kalau mau. Ya, ada. Gimana hukumnya solat nisfu Syaban dengan secara berjamaah? Kami, maaf, mungkin ada mengatakan bid'ah. Kami sudah laksanakan solat sunat nisfu Syaban berjamaah selama kurang lebih 50 tahun dalam kota Selong, ibu kota kabupaten. Kurang lebih 50 tahun kami solat nisfu Syaban berjamaah di musalla. Setelah itu baca Yasin bersama 3 kali. Setelah itu kita baca doa, jamaah membaca amin. Mohon pada Allah 4 macam. Pertama, sa'idan, bahagia. Marzukan, jadi orang banyak rezeki. Muwaffaqan lil khairat, selalu petunjuk hidayah Allah untuk berbuat kebaikan. Dan yang keempatnya, dijauhkan daripada bala bencana musibah. Itu isi doa nisfu Sya'ban. Kami lakukan demikian. Kalau mau silakan.
siap untuk dikatakan bid'ah, katanya silakan. Solat duha aja berjamaah. Zaman Nabi ada sahabat berjamaah solat duha. Nabi tidak larang. Baik. Sampai dengan solat tarawih. Solat tarawih juga ya bid'ah hasanah ditetapkan oleh Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Khattab. Anjurkan kita berjamaah solat tarawih 20 rakaat. Nggih, para sahabat semuanya nurut, semuanya mengikuti, mati nurut. Kenapa? Nah, Nabi mengatakan yaitu alaikum sunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin. Adalah kalian berpegang teguh pada sunnahku, sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sudah disepakati oleh para khulafa'ur rasyidin, para sahabat, jemaah sahabat diikutin tarawih 20 rakaat sampai sekarang. Nggih. Kemudian azan Jumat 2 kali sampai sekarang. Sejak zaman khalifah sudah ada. Baik. Nggih. Masih ada waktu kita. Tiang Yuliana ya. Dari Ijo Balit. Mana Ijo Balit? Ijo Balit, ya. Mau bertanya, kapan waktu yang tepat untuk bayar fidyah? Mau menjelaskan fidyah apa ni? Fidyah puasa. Kalau ada yang belum kita laksanakan, qadha sekarang qadha. Fidyahnya sekarang. Jangan tunda fidyahnya sampai datang Ramadan. Jangan nunda-nunda hutang kepada Allah. Badainullahi haqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih pantas segera-segera dilunasi. Fidyah segera lunasi, qadha puasa segera lunasi. Jangan sampai datang waktu puasa lagi, Ramadan lagi, belum qadha, berarti hutang belum dibayar-bayar. Orang yang suka menunda-nunda bayar hutang, itu namanya matlul gani zulmun. Orang nunda-nunda bayar hutang, manusia zalim, manusia nakal, manusia jahat. Orang nunda-nunda bayar hutang. Masya Allah. Makasih pada anda. Ayo, segera bayar fidyahnya. Baik. Tiang, ya. Diulang, sepertinya diulang tadi. Terima kasih, Juliana. Dari Jubalit. Kapan kita nisfu Syaban, Pak Ustaz? Besok malam Rabu. Besok malam Rabu nisfu Syaban, insyaAllah. Okay. Tu lihat kalendernya NWDI itu. Malam Rabu. Okay. Ternyata ada kalender juga malam Selasa. Okay. Saya berpegang pada kalender NWDI. Situ fotonya Maulana Syekh, Bapak Tuan Guru Bajang, Umminda kita Al-Mukarramah. Okay. Saya baca di situ, saya lihat di situ malam Rabu nisfu Syaban. Itu dia. Okay. Silakan laksanakan bagi yang mau. Kan amalan sunat. Mau ya silakan dapat pahala, tidak mau tidak dapat, tapi tidak melaksanakan sunnah jadinya. Ya. Masya Allah. Kenapa diulang, Mbak Yuliana? Tidak usah diulang, sekali aja tanya. Ya Allah. Nah itu dia. Diulang lagi, saya tidak senang. Terlalu sering diulang-ulang. Cukup sekali aja lah. Habiskan waktu. Diulang lagi. 5 kali sudah. Buat apa? Ya Allah. Enam kali anda mengucapkannya. Tujuh kali saudara mengulang-ulang. Saya tidak senang. Lapan kali anda nyebutnya. Untuk berikutnya tidak usah bertanya lagi. Seperti ini. 8 kali diulang-ulang. Lagi 9 kali.
Allah. Sepuluh kali. Kenapa sih? Ya Tuhan. Sudah. Apa yang berdosa benci pada mertua yang suka membandingkan anaknya dan suka juga ngomong kasar, nyumpak-nyumpak, ia suka dengar yang tidak, dia juga suka membedakan anak pada anak kandungnya sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang namanya suka mencela, menghina, caci maki dan sebagainya, tidak ada orang senang. Okay? Tapi anda sikapi dengan cara yang baik. Anda lawan dengan ramah tamah, dengan berbuat kebaikan. Okay? Bila perlu anda maafkan. Okay? Karena Nabi menganjurkan kita supaya kita menghadapi anta pu'a amman zalamaka. Kau maafkan orang zalim padamu. Tu'tiya man haramaka, engkau beri pada orang pelit pada engkau. Tasila man qata'aka, engkau nyambung hubungan dengan orang-orang yang benci kepadamu. Itu sikap seorang beriman. Jadi bukannya kejelekan dilawan dengan kejelekan, sikap kasar dilawan dengan kasar, tapi justru sebaliknya. Ujungnya apa? Maka kita menjadi akor, damai, bahagia, selamat dan seterusnya. Demikian. Hadap orang tua apalagi mertua, maka kita wajib bakti pada 3 orang tua. Orang tua melahirkan, bapak kandung, yang mengawinkan kita dengan anaknya, mertua, mengajar kita ilmu pengetahuan, guru, ketiga-tiganya kita wajib berbakti kepada mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga, amin, Allahumma amin. Ya. Cara menerima takdir dengan baik itu bagaimana? Para pendengar, kita harus terima takdir Allah, ridha dengan qada dan qadarnya Allah. Telah Allah tentukan pada kita. Umpama tadi takdirkan laki-laki, takdirkan lahir di sini, takdirkan kita tidak kaya raya, tidak bangsawan dan sebagainya. Ridha dari qada dan qadarnya Allah. Okay? Maka ridha dan qadar Allah itu adalah salah satu daripada tiangnya iman kita. Nizamul iman, ridha dan qadar Allah termasuk bagian pada keimanan kita. Kalau tidak ridha, ya silakan cari Tuhan selain aku. Firman Allah dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala balai, lam yarda bi qada'i falyatlub Rabban siwai." Siapa tidak syukuri nikmatku, tidak sabar atas ujian cobaanku, dan tidak ridha atas qada qadarku, silakan cari Tuhan selain aku, sembah Tuhan selain aku. Demikian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW ada bersabda, salah satu haram Allah alimul jannah, 3 golongan manusia diharamkan Allah syurga. Pertama, mudminul khamri, tukang teler, mabuk, narkoba. Mereka haram masuk syurga. Dengarkan mereka-mereka yang suka. Okay? Anda diharamkan Allah dan Nabi masuk syurga. Yang kedua, akul walidain, mereka durhaka pada ibu dan bapaknya. Yang ketiga, ad-dayus, mereka dayus, yang biarkan keluarganya, istrinya berbuat dosa maksiat, tidak dicegah, tidak dilarang, tidak dinasihatin. Anak demikian pula keluarga yang lainnya, menantu dan lainnya. Demikian. Okay? Kemudian berikutnya, 3 golongan di atas, yaitu gunung kasturi besok hari kiamat, diinginkan oleh orang-orang dahulu dan orang yang belakangan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yunadi di solat,
kulla yaumin wa lailatin. Orang-orang jadi muazzin di masjid-masjid musalla baca azan. Yang kedua, rajulun ta'allamal Quran. Orang belajar Quran, kemudian diajarkan, disebarkan, disiarkan. Semata kerana cari ridha Allah. Dan berikutnya, orang-orang yang menjadi pekerja namun tidak terhalang oleh kerjaannya pada taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin bekerja bagi buruh, bagi kerja, bagi tukang, namun tidak sampai menghalanginya ibadah pada Allah. Tukang motor, tukang mobil, tukang rumah dan sebagainya, tukang bangunan tidak terhalang beribadahnya kepada Allah Taala. Dia tinggalkan di saat sudah ada waktu untuk solat umpama. Insya-Allah dia masuk orang yang selamat, taat pada Allah. Baik, demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa obat agar saya tidak cepat marah sama anak dan suami, dan saya selalu mencoba untuk tidak marah, lalu sabar. Tapi belum bisa. Apa harus saya lakukan? Kalau anda marah, ya zikir pada Allah, istighfar pada Allah. Mal lazimal istighfar, siapa banyak baca istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ghaffarudz dzunub, sattarul uyub, atubu ilaih, taubat abdin zalimin li nafsi, la yamliku naf'an wala dharran wala hayatan wala mautan wala, atau sayyidul istighfar anda baca sambil direnungkan maknanya, maka insya-Allah anda tidak akan marah. Dan ingat sabda Nabi, la taghdab tadkhulul jannah. Yang suka marah engkau akan masuk dalam syurga. Jadi yang tidak suka marah itu nanti balasannya masuk syurga. Yang suka marah tidak di syurga. Demikian maknanya. Al-ghadabu minasyaitan wasyaitan minan nar. Marah itu dari syaitan, syaitan itu dari api neraka. Al-ghadabu awaluhu jununun akhiru nadamah. Marah itu awalnya adalah gila, seperti orang gila, semua dipecah, semua dibanting. Akhirnya adalah ujungnya adalah penyesalan. Sudah mukul istri, mukul anak dan sebagainya, telah terjadi penyesalan, terjadi nangis dia. Kenapa? Nyesal karena sudah mukul anak atau caci maki suami dan sebagainya. Itu dia. Dan ingat, marah itu adalah dosa. Orang yang suka marah, maka dia cepat sakit, cepat mati, cepat tua, kata orang. Nauzubillah min dzalika. Para pendengar, itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Moga ada manfaat gunanya bagi kita sekalian. Selamat masuki bulan suci Ramadan. Selamat menyambut datangnya nisfu Sya'ban. Akhirnya, wallahu a'lamu bishawab, wallahu muwaffiqul hadi, la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.